Yang terhormat Bapak Ibu Asesor eh, dan semua yang nonton video ini, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Video ini adalah bagian dari proses sertifikasi dosen, tepatnya sebagai referensi penilaian pembelajaran bagi tim asesor. Perkenalkan, nama saya adalah Imade Krisna Yudana Wisnu Gupta. Saya biasa dipanggil Krisna. Saya adalah dosen di Politeknik APP Jakarta di program D3 jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Spesialisasi saya adalah di bidang ilmu ekonomi. Saya bergabung di Politeknik APP Jakarta sejak 2015 dan kemudian pada 2017 saya mendapatkan beasiswa untuk studi S3 di bidang ilmu ekonomi di Australian National University di Australia. Saya lulus dan kembali bertugas di Politeknik APP Jakarta pada tahun 2022. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah matematika dan statistika, ilmu ekonomi, dan metodologi penelitian. Semua kuliah saya di-host di website pribadi dan juga e-learning Politeknik APP Jakarta. Saya percaya bahwa teknologi dan open source software adalah tools yang sangat penting untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi semua orang tanpa dibatasi oleh dinding kuliah. Karena itu semua kuliah saya sangat beruntung Politeknik APP mengizinkan saya menghost semua kuliah saya di website pribadi di krisna.or.id/courses. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu mata kuliah saya di Politeknik APP Jakarta, yaitu Matematika dan Statistika. Mata kuliah ini mendukung CPL Prodi, yaitu menguasai penggunaan alat manajemen. Matematika dan statistika itu adalah dasar dari untuk memahami berbagai jenis alat manajemen yang biasa kita gunakan, seperti misalnya perhitungan cost benefit analysis, kemudian hedging, net present value untuk menghitung keputusan investasi, lalu juga termasuk di dalamnya uji hipotesis, misalnya menentukan strategi A atau B, mana yang lebih baik, seperti itu, dan juga melakukan regresi linear. Karena itu, mata kuliah ini sebagai backbone dari berbagai tools tadi kita ajarkan di tahun pertama di program D3 Politeknik APP Jakarta. Di samping itu, mata kuliah ini juga mengejarkan penggunaan alat spreadsheet ya atau worksheet yang secara praktis di pekerjaan sehari-hari diajarkan mulai dari yang sangat sederhana seperti menginput data very quickly, tapi juga melakukan analisis yang sederhana seperti menghitung deskriptif statistik, menghitung indeks harga, dan juga menghitung uji hipotesis dan regresi univariat. Diharapkan ilmu ini akan berguna langsung di dunia kerja gitu ya. Mata kuliah ini memiliki beban studi 3 SKS, di mana sekitar 1 sampai 1,5 jam itu delivery di kelas, terutama tentang konsepnya ya. Kemudian sisanya dilakukan dengan pekerjaan rumah atau latihan seperti itu dan juga tugas kelompok. Mata kuliah ini terbagi menjadi 4 CPMK. CPMK pertama yaitu mengenal alat-alat dasar dalam matematika. CPMK 2 menggunakan matematika dalam bisnis dan ekonomi. CPMK 3 memahami cara membaca informasi dan data. CPMK 4 yaitu mampu menggunakan alat-alat statistik dalam konteks bisnis dan ekonomi. Keempat CPMK ini kami turunkan menjadi beberapa sub CPMK, tepatnya 8 ya. Yaitu yang pertama adalah mahasiswa mengenal alat-alat dasar dan notasi dalam algebra sederhana. Jadi seperti misalnya set teorem ya, himpunan, kemudian bilangan real dan operasionalnya, mulai dari yang sangat sederhana seperti tambah kurang bagi kali, lebih besar lebih kecil seperti itu, sampai ke yang sedikit lebih kompleks seperti logaritma dan pakar akar dan pangkat. Subjek PMK 2 mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang menggunakan prinsip deret seperti net present value dan juga indeks gitu. Pada intinya sih weighted average ya.
konsep weighted average. Subjek yang ketiga, mahasiswa mampu menggambar fungsi dan menyelesaikan permasalahan dengan fungsi. Karena nanti di ilmu ekonomi juga akan menggunakan diagram Kartesian ya. Jadi menggambar fungsi menjadi penting sekali dan juga permasalahan dalam fungsi seperti menemukan equilibrium secara sangat sederhana dan juga titik optimal. Subjek PMK yang keempat, mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar peluang dan aplikasinya. Ini termasuk favorit di mahasiswa dan biasanya aplikasi di asuransi yang kita sampaikan ya. Sangat penting terutama karena di perdagangan internasional ada perhitungan asuransi kapal seperti itu untuk manajer risiko. Nomor 5, mahasiswa mampu menghitung statistik deskriptif. Nomor 6, mahasiswa mampu melakukan visualisasi data dengan alat sederhana baik tangan maupun dengan worksheet ya. Mahasiswa yang ketujuh mampu melakukan uji hipotesis dalam konteks ekonomi dan bisnis, sementara yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan regresi dalam konteks ekonomi dan bisnis. Mata kuliah ini menggunakan buku referensi untuk membuat bahan. Saya menggunakan 3 buku yang berbeda. Yang pertama adalah Dumairi, buku tahun 2003 dengan judul Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Buku kedua oleh Hoyman, Schumacher, dan Shalab 2016 dengan judul Introduction to Statistics and Data Analysis. Yang ketiga adalah Irianto Agus 2004 dengan judul Statistik, Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya. Karena matematika dan statistika ini termasuk ilmu yang sudah cukup ajek saat ini gitu ya, sangat mendasar. Jadi buku lama pun masih relevan sehingga pertimbangan utama yang saya miliki adalah bagaimana delivery yang seefisien mungkin gitu dari dalam bukunya sendiri, materinya mudah dipahami dan juga yang paling penting adalah easy access ya, karena buku-buku ini adalah ada di perpustakaan Politeknik APP. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi membeli gitu. Kalau bisa sih sedikit mungkin keluar uang lah ya untuk mahasiswa. Kuliah dilakukan secara offline di kelas, disampaikan dengan metode ceramah ya, lagi-lagi karena biasanya mata kuliah dasar seperti ini sudah sangat terstruktur ya. Tapi tentu saja konsep student centered learning masih saya jaga gitu, yang dimana progres kuliahnya disampaikan secara interaktif dengan mancing mahasiswa dengan guiding questions seperti itu. Meskipun strukturnya sudah ada, tapi tetap guiding questions untuk memancing pemahaman mahasiswa. Karena matematika dan statistika itu sebenarnya aplikasi di dunia nyatanya itu banyak ya, makanya biasanya ada aja gitu yang mau yang kepancing dan akhirnya berkembang seperti yang saya inginkan seperti itu. Konsep disampaikan dengan bahasa matematika sederhana, tapi juga dengan contoh yang relevan bagi mahasiswa di kohort mereka gitu, dan juga dalam konteks bisnis dan ekonomi. Pembelajaran biasanya dimulai dengan pembukaan salam, kemudian kita review materi minggu lalu, sampaikan outline, kita hari ini ngapain aja, kemudian pemberian materi, delivery, tentu saja termasuk di dalamnya tanya jawab dan diskusi, diakhiri dengan review dan juga sneak peek materi berikutnya untuk minggu depan. Karena biasanya dibawakan dengan mengajak mahasiswa berpikir bersama, jadi alat bantu yang paling penting itu adalah papan tulis. Karena meskipun strukturnya sudah cukup jelas, tapi kadang-kadang contoh-contoh seperti itu datang dari mahasiswa sendiri ya. Dan banyak sekali contoh bisa fit di dalam konteks di dalam konsep ini gitu. Jadi papan tulis masih sangat versatile ya. Tentu saja proyektor juga ada dengan penggunaan slide untuk membantu dosennya juga dan juga mahasiswa. Dan juga apa namanya, karena bentuknya website ya, jadi ketika misalnya proyektornya failed gitu, mahasiswa tetap bisa buka materinya dari handphone dengan cepat gitu tanpa harus download dulu, dan juga dosennya. Mahasiswa dievaluasi dengan menggunakan UTS dan UAS. Bobotnya UTS 30, UAS 40% dengan pengerjaan soal gitu, dengan pertanyaan konseptual dasar maupun perhitungan. Untuk spreadsheet-nya sendiri kita evaluasi lewat tugas. Jadi kalau di UTS UAS meskipun ada perhitungan data, tapi datanya biasanya manageable jumlahnya.
Nah, yang jumlahnya banyak ada di spreadsheet gitu. Nanti dievaluasi spreadsheetnya. Mahasiswa mengumpulkan spreadsheetnya dan kita lihat selnya apakah benar rumus yang dipakai dan juga sel letak-letak selnya seperti itu. Demikian pengantar ini. Berikutnya kita saksikan cuplikan pengajaran di kelas karena ini adalah pengajaran live ya, jadi harus di-cut untuk bisa fit di waktu yang dibutuhkan. Mudah-mudahan meskipun tidak sempurna videonya, tapi bisa cukup representatif untuk dinilai. Terima kasih. Nanti kita seandainya sampai dimaksud dengan statistik deskriptif. Tapi basically di bulan kita udah belajar soal data dan statistik itu apa, gitu ya. Kita discuss soal data itu ada banyak jenisnya, gitu ya. Categorical, ordinal, discrete, dan continue. Apa bedanya categorical ordinal versus discrete continue? Bedanya di mana sih? Ingat gak? Yang kuantitatif yang mana aja, gitu enggak? Yang kuantitatif yang mana aja, gitu enggak? Itu apa kopi? Yang kualitatif yang mana aja? Original. Kategorical juga original tuh kualitatif. Nah, bedanya apa tau nggak? Ingat ya? Yang ada urutannya, ada urutannya kan besar. Yang kategori kan ada urutannya. Siapa yang bilang ada urutannya kategorikal? Ya, ordinal, asal katanya order ini. Nah, yang ada komasinya di sini apa continue? Diskrit. Ya, continue ya. Diskrit yang nggak ada ya. Oke, sampling itu yang kemarin kita bahas soal random dan non-random. Yang representatif itu kalau random atau enggak? Random. Karena ini adalah setiap anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Oke ya, jadi itu tentang data. Dan hari ini kita akan tidak terlalu banyak data lagi, kita akan mulai masuk ke inferensi statistik, gitu ya. Di sini saya akan ceritain soal apa itu distribusi frekuensi. Habis itu nanti kita omongin soal tendensi sentral dan sekarang. Hitungnya gimana? Kita aja di bataran garing ngitung di Excel sama ngitung pakai tangan. By the way, zaman kalian ini mau bertanya, kita bekerja dengan komputer. Makanya di sini konten komputer saya banyak ini, kayak zaman saya. Oke, distribusi frekuensi dulu. Pertama kita harus bicara soal distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara visual kita dapat gambaran dari suatu sampel atau populasi. Kenapa kita harus pakai gambaran? Soalnya pada umumnya data yang kita punya itu banyak, gitu ya. Sini ada sekitar 30-an mahasiswa ya. Mungkin kalau saya harus meyakinkan nilai kalian sesuatu masih omega. Tapi ketika saya harus meyakinkan 2.000 mahasiswa udah nggak kelihatan lagi. Dan Anda filter akan main data yang banyak. Karena itu kita harus lihat gambarnya dulu. Dengan satu gambaran ini kita langsung punya perkiraan kira-kira karakteristik dan banyaknya seperti apa. Ingat, kemarin salah satu ciri data sebuah sektor itu berarti adalah jika karakteristiknya sama pada dasarnya berapa. Nah, hari ini karakteristik itu yang akan kita jaga. Ya. Saya pernah ngerjain data sampai 7 juta tahun. Kalau tidak satu minum. Oke, jadi kita butuh alat ukur pada artinya yang menggambarkan semua data yang kita punya. Dan distribusi frekuensi ini yang apa? Ini contoh ya, kalau misalnya itu punya data yang bisa kuantitatif, ingat saya cerita ya. Kalau nama merek itu tidak ada warningnya, ya ini adalah contoh data kategorikal. Misalnya Anda ke jadwal saham, gitu ya, terus tadi ngomong orang, guys, nomor kamu apa? Oh, Xiaomi, ya udah Xiaomi satu. Xiaomi lagi, satu. Hanya sampai 50 orang, ya, terus kamu dapat data ini. Ketika kita membuat sebuah target, cara yang paling sederhana itu adalah kita olah secara manual itu dengan aplikasi tally. Karena namanya tally ya.
teori itu gini, kamu kita tambah nomor satu, kamu kasih jadi ini adalah nama brand gitu, kamu buatlah sebuah akun dulu. Lalu di sini baru kita bikin talinya. Apa yang saya bilang tadi adalah ketika misalnya ada ketemu orang pertama dia bilang, oh Mas Xiaomi, ya kita nulis Xiaomi di sini ini satu gitu. Ya lalu yang kedua Xiaomi lagi, tapi kita lakukan dua yang harus JKT lagi gitu. Setelah itu apa? Oh Vivo berarti kan buat Xiaomi ya, makanya aja di bawahnya Vivo. Gitu. Terus Oppo ya tambah lagi bawahnya satu dan seterusnya gitu ya. Nanti kamu akan ketemu ini berapa misalnya ini sudah ini 5 ini 3 lalu di sini baru kamu buat apa yang disebut dengan frekuensi absolut. Baru kalau misalkan yang lain 3 ini 5 ini 3 lagi seperti itu. Ya. Nanti kamu akan ketemu list of brands sama frekuensi absolutnya. Jadi yang disebut frekuensi itu adalah berapa kali data ini atau kategori ini, brand ini muncul dalam sebuah sampel. Ya, ini sebagai sampel ya. Jadi kalau sampel 50 orang, Anda nggak sampel 10 bisa. Nggak, 50 aja. Jadi disebut frekuensi berapa kali setiap kategori itu muncul dalam sampelnya. Gitu. Jadi ketika Anda ambil kuantitatif, kayaknya itu salah. Ya, saya tadinya lagi deh ya. Kita coba jahit secara cepat ya. Berarti saya Xiaomi, Vivo, Oppo, ulang lagi deh. Xiaomi berapa tadi? 2 ya. 2 Xiaomi, terus Vivo 1, terus Oppo 1. Xiaomi, Vivo, Oppo habis itu apa? Apple 1, terus buat dia terus. Jadi lagi. Lainnya. Banyak ngomong saya. Berarti Xiaomi ada 12 ya. Oppo ada apa? Oppo berapa? Lainnya saya satu ada apa lagi? Xiaomi. Ye. Kalau kita tahu berarti 12 tambah 4 berapa? 9. Dua ya, kedua. Mas ya, kita minisim kalau jadi ya ini sama-sama harganya. Kalau masalah itu sampai juga. Ya, jadi saya bilang apa namanya distribusi frekuensi. Dan sini informasi apa yang buat Anda selalu gitu ya, kita bilang ya. Pemenangnya adalah Xiaomi, tapi kita bisa bilang kalau di daerah sini, gitu ya. Kok seandainya saya bilang Mendel, ternyata Xiaomi ini paling banyak juga. Gitu. Kalau sedikit apa nih? Impor ya, kamu lebih lama di sini. Ternyata Xiaomi lebih laris. Kira-kira kenapa? Sebabnya jadi kalau ada tahu sebuah daerah itu didominasi dengan betul misalnya
Jadi itulah aku udah bisa mulai cek sebenarnya ini kondisinya akan dibagi lain. Kenapa dia punya presence yang lebih gede di kota ini dibanding yang lain gitu. Ya. Jadi sebenarnya TTRKB aja kalian sudah punya cukup banyak apa namanya e-commerce loh. Ya. Tapi gitu cara rally kalau 50. Problemnya adalah gimana kalau kalian rally 1.000 orang. Ya capek ya kan bangkuannya kan jadi capek kan. Capek tanya. Ya kalau sudah ada 1.000 biji gimana caranya? Bahwa kita bisa pakai Excel gitu ya. Saya kasih lihat dulu saya di sini. Coba masuk ke sudah ada langsung nanti silakan silakan. Ya, sorry. Eh, Nah, kalau tahunya saya akan kalau misalnya kalian punya 1.000 kayak gini datanya gitu ya. Yang kita lakukan adalah pertama kita buka di Excel atau bersih. Terus kita blok semuanya. Nah, blok kalau kita pakai Excel nih pivot table. Pernah nyobain pivot table nggak ya? Belum ya. Tapi ada nih Excel pivot table. Nanti kamu mencari pivot table lagi, gitu ya. Terus ini kan berarti ada masalah table range. Nah ini range-nya udah dari A2 sampai A1.001 ya. Ada 1.000. Dan ini worksheet biarin terus kamu kerja oke. Jadi nanti kita akan muncul worksheet baru di sebelahnya. Terus di sebelah kanan kamu ada ini. Kok lapasnya lari mana sih? Silakan. Ya dari brand lah kita blok semua ya dari paling atasnya lalu bisa kalau punya pivot table chat langsung oke kalian udah di worksheet bedanya adalah kalau yang B itu yang anjing itu lebih tinggi kalau yang tinggi apa lebih banyak lebih sering muncul jadi frekuensi orang yang dengan nilai rata-rata itu banyak yang nilai ekstrimnya dikit banget. Jadi yang nilai kecil banget kok dikit banget. Nilainya dikit banget, dikit banget ambil sebagian besar itu di kamu itu di sisi yang di sisi yang A itu udah benar sih yang paling banyak juga 60. Tapi banyaknya tuh nggak banyak banget kan. Yang kecil banget nilainya jumlahnya lumayan. Meskipun lebih sedikit ya. Sementara yang nilainya banyak sudah jumlahnya lumayan. Si B ini kita sering bilang lebih konsentrasi daripada si A. Ini kita bilang bahwa A punya sebaran yang lebih besar dari B. Artinya apa? Di populasi A itu banyak juga yang kerja. Jadi lebih tersebar. Supaya jalan di rata-rata tuh banyak sih, tapi nggak banyak yang pun gitu ya. Sementara kalau di populasi yang B itu yang nilai rata-rata tuh banyak banget. Gitu ya. Jadi ini bedanya sebaran. Pengennya sama, tapi sebarannya beda. Dari mana saya tahu bentuknya adalah dari standar deviasi dan simpanan baku. Dari range juga bisa, tapi dari standar deviasi dan simpanan baku adalah mengukur ini. Tapi kali ini yang terjadi, maka standar deviasinya ini sudah pasti akan lebih besar daripada standar deviasinya B. Meskipun meannya itu sama. Jadi saja punya dua operasi dosen yang sama, tapi ini standar definisi yang berbeda. Yang lebih gede, ini harus diingat ya. Yang standar definisi lebih gede itu punya sebaran lebih gede juga. Sebaran lebih gede seperti apa ya? Seperti ini ya. Yang ekstrem kiri lumayan,
Sedangkan ya, kalau sebangga kecil itu SD-nya jarak. Kira-kira sekolah seperti apa yang nilainya banyak terkonsentrasi sih? Kalau ngapain masnya? Itu kan berarti mereka jawabannya gitu. Karena jawabannya mirip semua ya, sama banyak banget. Apa tujuan pelajar semua? Kita tanya semua. Jangan nih. Biasanya kerja sama tuh gini, itu semua gitu. Jawabannya sama. Langsung mencurigakan dong biasanya. Siapa nih? Belum pernah terjadi ya, saya langsung gini distribusinya. Jadi saya cukup kuasa. Oke, nah, jadi intinya adalah Anda punya sebenarnya yang lainnya dulu kan soalnya ada standar BPS. Jadi ya, kita akan belajar hitungnya minggu depan. Ya, jadi minggu depan kita belajar hitungnya dan saya akan kasih ya, gimana cara menghitungnya juga. Gitu. Ketika di ujian Anda pasti ada hitungnya ini. Tapi mungkin baca fashion. Gitu ya. Kita saya akan kasih 7 aja berapa. 10 singkatnya. Jadi kamu hitungnya tidak sampai. Tapi nanti di tugas Anda akan saya kasih banyak. Ada contoh ya, Excel. Gitu ya, kita kemudian nggak gitu. Oke, tapi pada intinya saya lumayan dulu nggak habis. Oke, nggak ada ya. Saya wrap up kalau gitu nomor 1 adalah kesimpulannya. Oke, kita butuh tahu karakteristik dari data kita. Karena data kita itu observasinya banyak ya, bisa 1000, 2000 capek. Untuk menganalisis kita butuh indikator, gitu ya, untuk mengetahui. Karena nggak harus lihat 1000-1000-nya, cukup lihat indikator ini langsung tahu, oh data itu gini ya, karena ada kebutuhan inilah, maka kita melakukan apa yang disebut deskriptif statistik. Deskriptif statistik itu ada distribusi, ya, dan dari distribusi ini kita harus lihat apa yang kita sebut dengan tendensi sentral sama atau rentang ya. Harus ini distribusi macam-macam, tapi biasanya yang paling banyak ada distribusi normal, ya. Distribusi biasanya itu normal, itu di mana nilai tengahnya atau tendensi sentralnya itu ngumpul banyak terjadinya, dan rentangnya lumayan ya. Gitu. Oke. Dan distribusi normal. Terakhir yang harus kita take away adalah distribusi normal akan kita pakai sebagai asumsi. Ingat bahwa hari ini cara mengajarin Anda adalah bahwa kita tidak akan tahu proses itu bagaimana. Kita cuma tahu laksananya. Tapi kita bisa menggunakan distribusi normal sebagai asumsi. Jadi karena distribusi normal ini karena gitu, kita anggap aja oke, asumsinya distribusi normal. Itu kita nggak tahu apa. Jadi nanti kalau istrinya udah mungkin bukan ngomongnya langsung. Lebih baik kita punya perkiraan daripada punya sama sekali. Oke, dan nanti next session saya akan ajarin kita bagaimana cara menggunakan distribusi normal sebagai dasar dalam mengambil inferensi statistik. Oke, dan nanti minggu depan berarti saya akan ngasih lihat Anda ngitung tendensi sentral dan ngitung angka, fungsi hitung dan apa gitu ya. Tapi jangan khawatir, bisa dilihat. Dan dari situ baru kita akan menggunakan analisis. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi seterusnya kita akan mulai masuk ke analisis ini. Jadi make sure Anda nyaman dengan tendensi sentral dan soal minggu depan akan saya bantu dengan oke, terusnya mulai. Oke, kalau Anda berarti kita ngomong minggu depan ya. Iya.
Saya nggak mungkin pas kamu tapi ya stay di Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ada